Kalau kalian lagi bertanya-tanya kenapa dia susah move on dari seseorang, kenapa hatinya kayak terikat, kenapa dia masih aja keinget-inget dengan masa lalunya, meskipun udah berkali-kali mau lepas, jawabannya ada di sini. Ada energi gelap yang menguasainya. Hola my bestie, apa kabar kalian? Masih semangat kan? Kita reading lagi yuk. Kali ini tentang si dia. Kenapa dia masih belum bisa move on dari seseorang? Apakah ada yang mengikat cintanya? Atau itu cuma perasaan dia aja yang memang masih cinta sama seseorang itu? Penasaran? Yuk kita kulik. Kalau kamu saat ini lagi menjalin hubungan dengan seseorang dan hubungan ini udah berjalan cukup lama, di mana kalian sudah sangat dekat dan mungkin beberapa ada yang sudah mau mengarah ke pernikahan, ya. Atau sebaliknya, kalian ini sudah menikah dengan pasangan kalian ini. Nah, dalam hubungan ini ada satu hal yang jadi batu sandungan yang selalu jadi permasalahan yang berulang, ya, dan tidak terselesaikan. Entah kenapa, pasangan kalian itu masih aja suka keingetan sama mantannya. Masih belum bisa bergeser dari cinta masa lalunya. Padahal dalam keseharian, hubungan kalian itu gak ada masalah yang berarti. Kalian punya kecocokan, harmonis, dan gak ada yang gimana-gimana gitu. Oke? Tapi sikap dia yang masih seperti terikat dengan masa lalunya membuat kalian itu jadi gerah, ya. Dan ini seringkali menjadi sumber pertengkaran kalian. Sebenarnya pasangan kalian pun udah berusaha kok untuk melepaskan pikirannya dari mantannya itu. Tapi gak pernah berhasil. Kalaupun bisa, paling sebentar aja efeknya. Habis itu kumat lagi memorinya. Dia pun sampai stres sendiri karena rasanya memang gak senyaman itu, ya. Dibelenggu oleh masa lalu yang udah gak ingin dia ingat-ingat lagi. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah dia ini memang belum bisa move on sepenuhnya dari masa lalunya? Atau ada hal lain yang membuat dia terikat dan gak bisa lepas dari mantannya itu? Oke? Dari kartu The Tower, Ace of Swan, Seven of Cups, High Priestess, Judgment, dan Five of Pentacles, ini bukan kebetulan, ya. Ini adalah sinyal atau petunjuk yang begitu jelas bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Oke? Kita mulai dari kartu pertama dulu, ya. The Tower. Ini adalah tentang kehancuran mendadak. Ada sesuatu yang memaksa dia terjebak, oke? Kartu ini melambangkan perubahan drastis, guncangan, dan kehancuran yang terjadi tiba-tiba. Dia yang seharusnya sudah bisa move on, tapi kenapa malah makin tersiksa? Kenapa makin susah? Karena ada sesuatu yang menjatuhkan kehidupannya. Seakan dia itu dikendalikan oleh energi yang tidak terlihat. Oke? Bisa jadi ini adalah akibat guna-guna, pelet atau energi negatif yang ditanamkan oleh seseorang. Seseorang ini mungkin pernah menjalin hubungan dengan pasangan kamu, ya. Dan karena satu dan lain hal, hubungan ini harus kandas dengan kondisi si mantan merasa tersakiti, ya, merasa dizolimi dan gak terima kalau ex pasangannya itu dimiliki oleh orang lain, oke? Karena itulah dia melakukan ritual ini untuk mengikat cinta si doi, ya, supaya tetap terikat kepadanya, oke? Dia gak bisa kemana-mana, hatinya itu benar-benar dikunci dan hanya bisa dimiliki oleh orang itu sendiri, oke? Ini sadis banget sih, ya kan? Lalu ada kartu Ace of Wands. Dia sebenarnya punya kekuatan untuk move on, tapi kayak ada yang nahan. Ace of Wands ini tentang semangat baru, ya, keinginan untuk memulai lagi, ya, memulai sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kedalaman hati si dia ini sudah siap banget, ya, membuka hati sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang baru bersama kamu. Dan dia sebenarnya ini punya kekuatan untuk move on. Mungkin dia ini sebenarnya udah gak punya rasa apa-apa lagi ke mantannya. Yang sekarang jadi permasalahan itu, ya. Jadi seharusnya itu sudah cukup buat dia bisa melepaskan masa lalu itu dan fokus menjalankan hubungan yang baru bersama kamu. Tapi entah kenapa dia gak bisa-bisa.
Kenapa dia terus kembali ke orang yang bahkan sudah menyakitinya? Ada sesuatu yang mengekangnya di sini. Bisa jadi ada orang yang sengaja menanam energi supaya dia tetap terobsesi ya, supaya dia nggak bisa lepas dan supaya dia terus menderita dalam perasaan yang nggak sehat ini. Oke? Lalu di kartu berikutnya ya ada Seven of Cups dan High Priestess, ada ilmu hitam dan ada pengaruh gaib ya. Kartu ini benar-benar mendebarkan ya. Seven of Cups itu kayak hayalan, ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Sementara High Priestess adalah simbol energi mistis, rahasia, dan dunia spiritual. Kombinasi ini jelas banget menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada energi yang sedang mengganggu pikirannya, ya. Coba tanyakan beberapa hal ini kepadanya. Apakah dia suka atau sering bermimpi yang aneh-aneh tentang seseorang? Atau apakah dia suka merasa tertarik atau ketarik ke seseorang tanpa alasan yang jelas? Atau apakah dia benar-benar gak bisa move on ya meskipun hatinya udah capek? Atau apakah dia merasa seolah-olah terpaksa mencintai seseorang ya? Kalau jawabannya semuanya iya, fix ini mah ya, ini nggak normal beb. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Bisa jadi dia ada di bawah pengaruh ilmu hitam ya, pelet atau semacamnya lah ya. Makanya dia ini susah banget buat keluar dari jeratan ini. Lalu ada kartu judgment ya, karma cinta atau hukuman spiritual. Oke? Judgment itu tentang kebangkitan, kesadaran, tapi juga tentang karma yang harus diterima, ya. Bisa jadi ini adalah akibat dari kesalahan dia di masa lalunya. Bisa jadi dia dulu itu pernah bermain-main dengan hati orang lain dan sekarang energinya kembali ke dia. Atau bisa juga seseorang telah mengunci hatinya secara spiritual. Jadi kalian pernah dengar nggak tentang orang yang pakai mantra supaya pasangannya itu nggak bisa pergi? Nah, inilah salah satu tandanya. Dia mungkin dikunci, dibuat nggak bisa lihat kebahagiaan di luar sana, dan akhirnya terjebak dalam penderitaan batin yang tidak berujung. Oke? Kalau ini tentang cinta segitiga, entah kamu pasangan sahnya atau tidak, kemungkinan dia dikunci hatinya oleh pasangannya, ya. Kalau dia ini udah punya pasangan sah, atau dia dikunci oleh pasangan tidak sahnya. Kalau posisimu adalah pasangan sahnya. Jadi, ini berkaitan dengan cinta segitiga, di mana salah satunya gak mau hati si doi ini terbagi ke orang lain, ya. Dia ingin sepenuhnya hatinya itu miliknya aja, ya. Jadi gitu ya beb, cinta itu kalau berlebihan jatuhnya akan seperti ini. Tidak bisa menerima kenyataan dan berambisi untuk menguasai dengan mengikatnya secara spiritual, ya. Jadi ini mengerikan banget ya. Kalau kita terlalu obses sama seseorang dan tidak bisa menerima kenyataan kalau kita tidak bisa memilikinya, ya. Ujung-ujungnya banyak yang melakukan ritual seperti ini, oke? Lalu ada Five of Pentacles, ya. Ini tentang penderitaan, kesepian dan rasa hilang, oke? Ini kartu yang bikin hati nyesek banget, ya. Five of Pentacles itu tanda kesengsaraan, kesepian dan perasaan ditinggalkan, oke? Dia mungkin terlihat baik-baik aja nih dari luar, ya, tapi di dalam dia merinding setiap malam. Orang yang dikunci jiwanya itu kayak boneka yang gak punya jiwa lagi. Kayak mayat hidup, menjalani aja tanpa rasa, tanpa keinginan dan fokusnya itu entah kemana, ya. Orang yang terikat kayak gini akan merasakan hal yang kayak gini. Pertama, dia suka merasa kosong tanpa alasan. Kedua, dia nggak bisa benar-benar menikmati hidup. Lalu yang ketiga, dia merasa kehilangan sesuatu, tapi nggak tahu apa, ya. Benar-benar membingungkan dan dia nggak tahu bagaimana cara melepaskan dirinya dari perasaan yang sangat menyiksa ini. Jadi beb, ya, dia ini butuh dilepaskan, ya. Dia terkunci secara energi dan harus dibersihkan. Kalau dibiarkan terlalu lama, ini bisa berbahaya buat kesehatan mentalnya.
Dan hubungan kalian pun gak bisa berjalan dengan normal seperti yang seharusnya. Ya, jadi ini harus diberesin secepatnya. Oke? Kesimpulannya, dia sudah kena guna-guna ya, makanya susah untuk move on. Oke? Ini bukan cinta biasa. Ini bukan sekedar susah move on. Ini adalah energi gelap yang menyandra jiwanya. Dia ada di bawah pengaruh sesuatu yang mengikat hatinya, pikirannya, dan juga emosinya. Dia harus segera dilepaskan sebelum semuanya menjadi semakin tidak terkendali. Lalu, bagaimana solusinya? Bersihkan energinya, lakukan doa dan meditasi, lalu putuskan ikatan batin yang bikin dia terjerat. Mungkin kalian akan butuh guru-guru spiritual yang kompeten di bidang ini ya. Jadi jangan sungkan untuk mencari informasi seputar hal ini. Kalau kamu percaya dengan kekuatan imanmu, kamu bisa kok lepasin dia dengan kekuatan doa. Kuasa Tuhan itu gak ada tandingannya. Mau sehebat apapun kuasa gelap itu, gak akan bisa mengalahkan cahaya Tuhan. Jadi, lebih pertebal keyakinanmu ya kepada Tuhan dan bantu dia lepas dari kegelapannya dengan doamu yang tak putus-putusnya. Kalau kamu yakin dengan doamu, dengan kuasa dari doa, dengan kekuasaan Tuhan, mudah-mudahan atas seizin Tuhan, dia akan bisa terlepas dan bebas dari ikatan iblis ini. Oke? Jadi ini adalah masalah serius ya Beb. Kalau kalian merasa ini kejadian di hidup kalian, jangan diam aja ya. Lakukan sesuatu untuk orang yang kamu cintai. Mungkin ini saatnya kamu membuktikan besarnya rasa sayang kamu ke dia dengan cara mensupport dia supaya sadar dan terlepas dari belenggunya. Oke Besti ya, semoga video ini bisa menginspirasi kamu ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.